Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isdahara Fadila Samsudin, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, mata kuliah pengantar ilmu hukum. Pengertian hukum perdata. Hukum perdata menurut isinya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata. Kata perdata berasal dari kata pradoto, bahasa Jawa kuno yang berarti bertengkar atau berselisih, sehingga secara liturgik dapat dikatakan bahwa hukum perdata adalah hukum pertengkaran atau perselisihan. Pengertian hukum perdata menurut beberapa pakar hukum yaitu Mr. L.J. van Apeldoorn, Profesor Mr. E.M. Mijers, Sri Swadewi, Mas John Sofwan, dan Sudikno Mertokusumo. Nah, di sini adalah beberapa pendapat pengertian dari beberapa pakar yang menjelaskan hukum perdata secara berbeda-beda tapi mempunyai makna yang sama. Jadi, hukum perdata adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat. Bisa dikatakan hukum perdata mengatur antara satu individu dengan individu lain atau disebut dengan hukum privat atau hukum sipil. Tidak ada campur tangan pemerintah di dalam penyelesaian hukumnya. Hans Kelsen adalah seorang pemikir hukum dunia yang buah pemikirannya bukan saja diperbincangkan di berbagai belahan bumi, tapi juga menjadi salah satu pemikir hukum garda depan avant-garde pada zamannya bahkan mungkin sampai sekarang. Teori hukum murni merupakan salah satu warisan utama Kelsen yang sampai saat ini masih menjadi rujukan pemikiran dan penerapan hukum di berbagai negara. Sebagai pakar menganggap teori hukum murni sebagai salah satu bentuk atau wujud dari pemikiran mengenai hukum yang berbasis kepada akal sehat. Dalam konteks ini, hukum dipahami sebagai sesuatu subjek yang mandiri tanpa harus mengaitkannya dengan politik atau etik moral. Oleh karena itu, dalam pandangan Kelsen, purity atau kemurnian harus dipahami bahwa hukum adalah sesuatu yang harus terpisah dan dipisahkan dari moral. Ada dua proporsi utama yang mendasari teori ini. Pertama, dikotomi antara is dan ought, yang dimana teori hukum murni dengan pendekatan dikotomis is dan ought membawa Kelsen pada posisi yang berseberangan, sekaligus sebagai mengkritik dua pemikiran filsafat arus utama pada saat itu, yaitu aliran hukum alam dan positivisme tradisional. Merespon kelemahan teori hukum dan alam dan positivisme tradisional, Kelsen menawarkan solusi dengan menggabungkan positivisme hukum, the positivity of law, dan normativisme hukum, the normativity of law. Menurut Kelsen, suatu norma dinyatakan valid karena norma tersebut dianggap dan dinyatakan sebagai sesuatu yang valid. Ia menjadi valid karena dianggap valid. Terima kasih. Wassalamualaikum.